masih membekas di benak warga Sumatera. Bencana ekologis di akhir tahun lalu meninggalkan luka dan pertanyaan besar. Kini di atas lumpur yang perlahan mengering, jejak air masih tertinggal di dinding-dinding rumah. Seakan mengingatkan betapa cepat semuanya berubah. Karena bagi sebagian orang, bencana itu bukan sekadar merusak harta benda, tapi juga merenggut keluarga dan memutus hari-hari yang tak pernah bisa digantikan. Kalau kita Kak, ya paling apanya rumah, lahan pertanian, binatang ternak, itulah yang harta benda lah. Yang nggak bisa diselamatkan cuma tidak ada yang bisa diselamatkan. Badan lah, kalau keluarga memang tidak ada yang jadi korban. Kalau rumah, harta benda lah, hewan ternak, lahan pertanian itu yang habis semua. Pas kejadian itu cuma baju yang terpakai inilah terbawa. Di tengah duka ini, sebuah taruhan besar justru sedang disiapkan di ibu kota. Pemerintah Prabowo Gibran menyampaikan rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan biofuel dan pangan. Dalam narasi resminya, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong mandatory solar dengan campuran 50% fatty acid methyl ester yang kerap disebut biodiesel 50 atau B50. Pemerintah berargumen langkah ini adalah cara terbaik untuk memutus ketergantungan pada impor minyak. Namun di balik narasi kemandirian energi itu, sejumlah organisasi lingkungan mengingatkan ada resiko besar yang mengintai. Resiko itu deforestasi dan rantai bencana yang mengikutinya. Dani Alfalah, juru kampanye Satya Bumi, menyebut mandatory B50 berpotensi mendorong perluasan kebun sawit yang bisa berujung pada konversi hutan. Kita ada riset juga di tahun lalu 2004. Jadi kita coba hitung gitu di Indonesia sebenarnya kita tuh sudah berada di ambang nilai atas belum sih untuk sawit ini. Kita coba komparasikan dari berbagai pulau gitu, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Ternyata Indonesia itu sudah over capacity atau melebihi ambang batas sawit. Jadi kita coba hitung sawit di Indonesia itu ada sekitar 18,22 juta hektar. Sementara nilai ambang batas yang kita temukan itu ada sekitar 18,15 juta hektar. Jadi udah lebih tuh. Sementara sekarang pemerintah mau buka lagi 2 juta hektar. Yang mana ini akan membebani setiap provinsi yang ada gitu. Ya kita bisa lihat di Sumatera lah bagaimana besarnya banjir waktu itu. Karena secara keilmuan ya ketika hutan itu dikonversi menjadi sawit, dia akan menjadi tanaman monokultur. Yang mana di hutan hujan tropis khususnya Indonesia itu ada kanopi yang sangat lebar. Dan kanopi ini memberikan tadah terhadap hujan sehingga air yang dari langit tidak langsung ke tanah. Dan ketika lahan itu dibuka menjadi sawit khususnya, akar-akarnya tidak serapat hutan alam, yang mana potensinya terjadi erosi. Dan yang terjadi di Sumatera adalah salah satu contoh nyata bagaimana ambang batas sawit kita tuh dilanggar sendiri oleh pemerintah kita gitu. Selama ini deforestasi sering dianggap sebagai ongkos pembangunan. Tapi logika itu tidak lagi relevan ketika pilihan teknologi sudah bergeser. Karena di saat yang sama, negara juga sedang menanggung beban besar di sektor energi. Bicara angka, subsidi BBM baik bensin maupun solar terus menekan anggaran negara. Dikutip dari Kontan, pemerintah menanggung subsidi Pertalite sekitar Rp1.700 per liter atau kurang lebih 15% dengan alokasi Rp56,1 triliun di APBN 2024. Sementara untuk solar, pemerintah menanggung selisih harga sekitar Rp5.150 per liter atau sekitar 43% dari harga aslinya. Total subsidi solar pada 2024 disebut mencapai Rp89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan. Lebih lanjut, kalkulasi Bloomberg menyebut, untuk satu mobil bensin, dukungan negara bisa mencapai sekitar Rp7 juta per tahun. Dan jika dihitung dalam 12 tahun,
biaya dukungan negara untuk mobil bensin mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan memberikan 1 kali diskon pajak untuk mobil listrik seharga 200 juta rupiah. Sebetulnya kalau kita melihat dari subsidi BBM ya, sebetulnya subsidi BBM-nya tidak terlalu besar. Yang jadi besar itu adalah kompensasi BBM sekarang. Jadi selain subsidi yang diberikan ke solar misalnya saja seperti itu ya, itu juga ada kompensasi BBM. Nah, kita melihat bahwa untuk di tahun ini saja begitu ya, kalau kita jumlahkan antara subsidi plus kompensasi untuk BBM itu sudah di atas 100 triliun per tahun gitu ya. Nah, kemarin kami juga melihat dari data terkait dengan evaluasi insentif yang diberikan kepada EV untuk subsidi listriknya saja itu sebetulnya tidak sampai di angka 1 triliun gitu ya. Jadi untuk subsidi listrik tidak begitu besar. Nah, kalau kita berbicara mengenai insentif terkait dengan pajak yang ditanggung negara begitu ya, pada akhirnya tidak ditanggung oleh konsumen, itu kurang lebih hanya 15 triliun per tahun gitu. Jadi sangat-sangat rendah begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa sebetulnya dari sisi penetrasi mobil listrik masih belum cukup besar di Indonesia gitu. Tapi kita tahu bahwa dengan memberikan insentif sedikit saja kepada mobil listrik, dampak terhadap konsumsi kendaraan listrik itu sangat jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena konsumen juga merasakan bahwa dari sisi biaya operasional dibandingkan dengan kendaraan berbasis BBM itu jauh lebih murah begitu. Nah, kalau kita melihat dengan konteks pada hari ini ya, di mana geopolitik, jadi konflik geopolitik itu sedang tinggi gitu ya, itu juga menimbulkan beban bagi siapa? Pertama bagi pemerintah, kedua bagi BUMN, yang ketiga itu bagi konsumen. Dan disinilah pertaruhannya menjadi jelas. Karena pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai menunjukkan arah. Pada akhir 2025, penjualan kendaraan listrik disebut meningkat tajam. Sejumlah produsen global juga telah menyatakan komitmen membangun fasilitas produksi di Indonesia. Dan kapasitas satu pabrik saja disebut dapat menyumbang porsi signifikan bagi kebutuhan pasar nasional. Indonesia punya peluang sejarah beralih dari sekedar penjual komoditas menjadi pusat rantai pasok energi bersih. Didorong oleh listrik, bukan pembakaran. Tapi peluang ini tidak akan bertahan jika regulasi terus berubah-ubah. Karena tanpa ketidakpastian, harga bisa berguncang, investasi bisa menunda, dan konsumen bisa kembali ragu. Inilah momen di mana pemerintah perlu berhenti bermain dengan kebijakan jangka pendek dan mulai membangun peta jalan yang konsisten dari hulu sampai hilir. Kita butuh kepastian hukum agar investor yang sudah menyatakan komitmen, termasuk nama-nama besar seperti BYD, Volkswagen, dan Stellantis, tidak menarik rem tiba-tiba. Baik itu tadi ya, insentif yang diberikan ke kendaraan listrik dan juga insentif yang diberikan kepada B50 misalnya saja seperti itu. Nah, ini menurut saya pemerintah harus melihat mana yang mau diprioritaskan gitu ya. Nah, dengan berkaca tadi yang saya sampaikan di awal bahwa insentif yang diberikan untuk pembebasan pajak itu tidak begitu besar ya. Jadi perhitungan kami hanya 15 triliun saja. Nah, berbeda dengan insentif yang diberikan kepada B40 untuk hari ini. Itu sudah di angka 51 kalau saya tidak salah triliun ya. Jadi perbedaannya cukup jomplang, cukup besar gitu ya. Nah, sekarang bola sebetulnya ada di pemerintah. Apakah pemerintah ingin mendorong swasembada energi dengan pemborosan fiskal ya ke depannya, atau mendorong swasembada energi dengan menghemat fiskal gitu dan mengalokasikannya ke belanja-belanja yang lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lainnya gitu. Jadi ini adalah salah satu pilihan yang menurut saya cukup mudah begitu ya ke depannya. Karena regulasi yang kuat bukan sekedar memberi diskon, tapi mengingat investasi dengan syarat yang jelas. Transfer teknologi,
penguatan industri dalam negeri, dan ekosistem yang benar-benar siap. Jika regulasi sisi penawaran dibenahi, Indonesia bisa mendapatkan semuanya. Udara yang bersih, anggaran yang lebih efisien, dan yang paling penting, jutaan hektar hutan kita tetap berdiri. Karena transisi energi yang berkeadilan bukan hanya soal ganti mesin, tapi soal memilih jalur yang melindungi warga dari bencana iklim dan menjaga keuangan negara agar tetap sehat. Kita tidak perlu lagi membabat hutan hanya untuk mengisi tangki bahan bakar.